Oke, selanjutnya ada Recloser Entech. Ini seri yang agak lama. Jadi ini seri versi. Jadi kalau Entech tuh ada beberapa versi yang ada di Indonesia. Yang pertama ada versi 2A. Dia gas. Set rasionya masih 1000/1. Bentuknya mirip kayak gini, cuma uh, apa namanya, karena rasionya besar, kemudian settingnya masih tinggi, jadi minimum pickupnya tuh masih masih terlampau tinggi gitu. Jadi kurang ideal kalau dipasang di beban-beban ringan. Itu dulu dia tipenya gas gitu. Jadi ada di tempat-tempat tertentu lah. Kemudian muncul versi pembaruannya, ini versi 2A Strip N. Ini sudah solid, dia nggak pakai gas. Kemudian rasionya sudah 500/1 ini. Jadi untuk ngejar settingan minimum pickupnya itu sudah hampir bisa mengcover seluruh daerah. Tapi untuk daerah-daerah yang masih isolated kayak PLTD atau daerah-daerah yang masih jauh, bebannya masih ringan, ini agak keteteran dia. Makanya untuk seri-seri berikutnya uh, ada pembaruan lagi. Di atasnya versi 2 strip N ada lagi, N6 ada, kemudian NT ada, NR ada juga. Cuma itu jarang banget. Yang terbaru tuh setelah NR, N6, NT itu ada lagi ETR 300R. Dia panjang gitu, kapasitornya satu, cuma buat open sama close dia ambil dari situ. Dia sudah built-in SMPS untuk DC converter dari 24 ke 125. Kemudian itu sudah bisa mengcover daerah-daerah yang apa namanya, yang arusnya kecil. Kemudian di atasnya ada lagi yang versi 2A strip NT yang serinya seperti 610 yang LCD-nya sudah besar. Nah, itu ya versi terbarunya. Jadi dia ada 4 kali pembaruan, versi 2A, versi 2A strip N, kemudian ada NT dan teman-temannya, kemudian ada TR300R, kemudian ada versi 2A strip NT yang mirip-mirip nama 10 itu. Itu dia. Kalau LBS banyak lagi. Oke, ini lanjut. Jadi ini masalahnya mati total. Kemudian setelah hidup LCD-nya nggak nampak, dia hancur, sudah keriting, kita ganti LCD. Kemudian pencet-pencetannya udah nggak bisa, udah nggak respon, sudah kita perbaiki. Kemudian itu aja sih, yang lainnya cuma setting-setting aja, saya set ulang aja. Oke, ini udah. Nanti kita lanjut ke ini. Nggak ada apa, serial number di dalam, di serial numbernya atau di panel, di pintu panel. Kemudian lokasinya nggak tahu X mana. Oke, kita langsung ke uji fungsi aja. Sekarang kondisi close, kita coba open masuk, kemudian close masuk, open masuk, close masuk. Kalau yang lama dia walaupun remote tapi tetap bisa di open close, kecuali hotline ya, dia nggak bisa close tapi dia bisa open. Hotline tapi close nggak bisa. Control lock dia nggak bisa semua nih tuh. Oke, jadi hierarkinya memang berbeda setiap recloser versinya, makanya ada upgrade firmware gitu. Oke, open close normal ya, dummy. Oke, kemudian open close normal. Kita lanjut ke gangguan. Nanti fokus di sini, ini fault gangguannya ada di sini. Nanti kita coba BC dan kita paralel sama M. Oke, proteksi on.
Kemudian ground on, reclose-nya kita disable dulu. Kita uji fase A. AN, trip. Oke. Lockout karena dia nggak kita fungsikan auto reclose. Dia auto reset, hilang dengan sendirinya. Ada yang nggak bisa di close, harus di reset dulu, itu cuma hierarki ya. Kemudian BN, oke, BN trip. Kemudian CN trip. Ini saya nggak uji momen ya, nggak uji instan, karena secara proteksi harusnya dia sudah jalan. Kalau dia nggak jalan, itu settingannya aja gitu, karena dia satu sistem gitu, dia nggak mungkin gagal di satu sistem tapi yang lain bisa proteksinya gitu. Kalau misalnya ada masalah berarti itu settingan kita aja. Ini proteksi on, auto reclose on. Nanti cycle dia nyala sebelum lockout, jadi cycle tuh menghitung durasinya, intervalnya. Nanti sudah terpenuhi, dia masuk lagi, masih ada gangguan, dia trip. Ini kita coba, dia trip cycle, dia menghitung 10 detik, nanti dia close lagi, nanti kita kasih gangguan sampai dia lockout. Dia masuk, kita kasih gangguan, dia lockout. Fungsi auto reclose nya masuk. Momen saya nggak uji lah ya, harusnya dia udah satu ini udah. Kemudian habis itu auto reclose sudah 79. Ini ada fungsi-fungsi macam-macam nih, ada under voltage, ada over voltage, ada load shedding, frekuensi, macam-macam dia. Kemudian AC normal, AC fail. Sekarang AC normal, kemudian ini AC fail. Oke, ini AC fail, backup, kemudian dia AC normal. Oke, ini sudah masuk. Kita coba ke software sekarang. Software. Ini softwarenya, Teams. Tapi Teams versi lama, jadi teman-teman ini butuh lisensi, butuh leak. Namanya lisensi, butuh file leak-nya untuk menjalankan program ini gitu. Kalau nggak ada lisensinya, leak-nya itu nggak bisa. Itu harus minta ke Entek-nya untuk lisensinya itu. Setiap lisensi cuma support untuk satu notebook aja. Oke, ini kita connect. COM-nya 15, baud rate-nya default 19200. Ini sudah connected. Kemudian kita lihat metering aja ya. Metering active value and control bisa kita lihat di sini. Metering, ini meteringnya ini harus diupdate karena dia nggak real time, harus diupdate terus dia per berapa second. Ini masuk 77, 28, 87 sekian. Tapi tegangan nggak kita uji. Harusnya normal sih. Dia harus pakai ini, harus pakai injektor 3 pas. Oke, ini udah 0. Kemudian volt summary-nya kita lihat. Kita download aja volt event trip aja, kita cek. Oke, ini voltnya sudah masuk tanggal 15 jam 11 jam 23.00 sudah masuk dia. Oke,
Ini sambil saya download all aja. Cuma agak lama. Ambil lah ya, nggak apa-apa ya. Nanti baru kita ke SCADA biar saya nggak lupa. Kalau LBS-nya ada, LBS-nya itu MTEK ada yang Capco style, dia ada dua gitu ya. Ada local control buat open close, kemudian ada RTU-nya di atas. Itu kita bilang model spirited atau model Capco style. Jadi kalau misalnya zaman dulu tuh butuhnya hanya open close saja, ada DIDO pasangin IO buat buat uh, remote IO buat SCADA-nya itu bisa, atau mau nambah RTU dengan protokol itu bisa juga. Tapi protokolnya terbatas. Terus dari situ disempurnakan ke apa ya? Ke uh, ATMFC 101, kemudian naik ATMFC 101 strip N, kemudian naik lagi ETR 300S, kemudian naik lagi ke itu di bawah sebelum jadi ada Capco style, kemudian RTU-nya ETRTU 101 gitu. ETRTU 101, kemudian apa namanya? Lupa namanya tadi. ATMFC 101, ATMFC 101 strip N, ATMFC 101 strip N1, kemudian ETR 300S, kemudian ATMFC 610 yang terbarunya, kayak gitu deh. Nah, ini udah semua. Ini saya save as aja biar datanya nggak hilang. Apa ya? Kalau untuk ada lagi apa tuh namanya ya? Ada lagi PMCB dia macam-macam. Dia ada ATMFC 50, ATMFC 101 strip N, N1 ada juga kayak gitu. Oke, ini udah. Ini udah, download udah, kemudian kita ke SCADA-nya. Oke, SCADA-nya ini pakai 1024 sama master 1024, slave-nya 1. Datanya masuk, data update-nya, kemudian kita coba close-nya masuk, opennya dia agak lama ya ini ya. Close-nya masuk, oke, opennya masuk, kemudian lokal, remote, lokal. Oke, binary inputnya masuk, kemudian nanti kita kirim arus. Mungkin di sini 01234 arusnya kita kirim. Oh, ada di bawah tuh. Dia ada di sini, saya nggak lihat mappingnya. Ini mana ya? Oh, ini deh. 328665 sama 185 ya, sesuai dia sama di RTM.
arusnya sudah, saya nolin lagi, kemudian kita kontrolnya tadi ada di 0. Isi remote, close, kita kirim open masuk, kirim close masuk, open masuk, close, open, close. Di node-nya coba kita tengok dia. Binary input ya, binary outputnya reset target. Coba kita ini deh, protection disable enable. Coba protection disable enable tuh protection mana? 6. Protection disable, terus enable, disable, enable. Kemudian kita coba reclose enable, disable 5. Reclose enable, reclose disable, enable, disable, kemudian trip. Coba kita reset ya, dia di annunciator reset tuh reset target 2 reset. Oke, ini udah. Besok lah ya kita lanjut lagi untuk yang P100. Masih ada 2 lagi karena saya harus siapin dummy-nya dulu. Itu udah lama banget, kita belum pernah punya dummy-nya, ntar saya bikin dulu. Besok kita lanjut. Dia pakai 101 IC serial. Besok kita coba. Oke, sementara ini aja karena udah malam. Besok kita lanjut.